Kirim sampel adalah langkah paling penting karena ini adalah satu langkah sebelum kita akhirnya closing dengan buyer. Khusus buat kalian yang produknya komoditas, sampel menjadi sangat penting karena buyer bisa tahu kualitas produk kita seperti apa, mereka bisa cobain dan akhirnya memutuskan pembelian ketika sudah melihat dan analisa sampel yang kita kirim. Maka pengiriman sampel menjadi salah satu langkah paling penting dan paling krusial untuk kita para eksportir. Nah, masalahnya banyak eksportir pemula kebingungan gimana caranya, step-stepnya untuk mengirim sampel produk kita ke luar negeri. Dan di video kali ini kita akan bongkar tipsnya, strateginya, dan langkah-langkahnya melakukan pengiriman sampel yang benar. Oke. Step pertama yaitu pencatatan dan analisis. Pastikan nanti di ruang kerja kalian, kalau kalian punya sampel, kalian catat dengan rapi. Diproduksinya tanggal berapa, expirednya kapan, warnanya apa, lalu juga kalau bisa ada foto dan videonya. Supaya arsip sampel yang kita punya itu lengkap. Ketika kita mau mengirim ke buyer, pastikan juga kita mencatat semuanya. Sampel jenis ini, kirimnya ke negara mana, bayarnya siapa, emailnya apa, berapa banyak, dan diproduksinya kapan. Red flag-nya banyak eksportir Indonesia adalah sampel berbeda dengan produk yang dikirim. Nah, maka pastikan ketika kita kirim sampel, kita nanti saat adanya penjualan, kita kirim produk yang benar-benar sama persis sesuai dengan sampel yang kita kirim. Pastikan juga kalau kalian sampelnya mungkin hasil pertanian, hasil produksi pabrik, kalian juga mencatat Certificate of Analysis, hasil analisis dari sampel yang kalian terima dan kalian kirimkan. Sehingga arsip pencatatan sampel ini lengkap, terstruktur, dan rapi. Ya, ini persis adalah kelemahan banyak eksportir pemula, dan mari kita bekerja secara profesional mulai dari awal. Nah, step kedua, ini yang biasanya paling banyak masalah, yaitu biaya kirim sampel. Kalau ke Asia Tenggara mungkin murah, tapi kalau kita kirim ke Amerika, ke Eropa, ke Afrika, biaya pengiriman sampelnya bisa jutaan rupiah. Nah, bagaimana mensiasatinya? Ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita sendiri yang menanggung biaya pengiriman. Biaya ini bisa dikategorikan sebagai biaya marketing, biaya kita mendapatkan customer atau customer acquisition cost. Tapi kalau ternyata di tahap awal kita keberatan untuk menanggung ongkir, kita juga bisa membiayakan ongkos kirim ini ke buyer. Biasanya saya ngasih taunya, kalau regulasi perusahaan kita adalah memberikan sampel secara gratis, tapi delivery cost harus ditanggung oleh customer. Nanti alasannya bisa teman-teman cari sendiri. Alasan yang paling gampang adalah untuk menghindari banyaknya scam, banyaknya transaksi-transaksi penipuan, sehingga kita men-charge delivery cost kepada customer yang mau mendapatkan sampel dari kita. Gimana caranya customer bisa bayar? Ada juga dua cara. Pertama, caranya melalui bank transfer. Ya, kita ngasih invoice, lalu customer transfer melalui bank ke kita, atau bisa juga melalui PayPal, bisa juga melalui Western Union. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan account FedEx atau account DHL dari customer kita. Kalau mereka punya account FedEx atau DHL, mereka tinggal request pick up ke alamat kantor kita. Jadi nanti langsung ditagihkan ke account FedEx atau DHL mereka. Jadi sebelum kirim sampel bisa juga ditanya ke customernya apakah mereka punya account FedEx atau DHL atau tidak. Jadi semoga di poin kedua masalah biaya sudah clear bahwa kita bisa membebankan biaya ongkir ke customer melalui cara-cara tadi. Cara ketiga, step ketiga adalah kita menentukan kurir yang tepat untuk melakukan pengiriman ke luar negeri. Ada banyak banget kurir yang bisa kita gunakan. Kalau yang paling top pastinya DHL atau FedEx. Kalau mau yang lebih murah bisa kalian coba pakai Pos Indonesia atau MS. Kalau di sekitar Asia kalian juga bisa pakai Lion Parcel, Wahana, itu juga bisa menyediakan jasa pengiriman internasional. Kalau kalian bingung teknisnya seperti apa, kalian bisa datang aja ke representatif office-nya, misalnya ke Pos Indonesia, ke DHL untuk tanya-tanya gimana syarat untuk mengirim produk ini, mengirim sampel produk kita ke luar negeri, beserta juga dengan packagingnya. Dan ini ada hubungannya dengan step yang keempat, yaitu dokumen ekspor. Standarnya untuk kita melakukan pengiriman internasional, kita butuh dokumen yang namanya pertama commercial invoice, nilai barangnya itu berapa, packing list, lalu kalau teman-teman produknya turunan hewan dan tumbuhan, butuh juga phytosanitary untuk jumlah tertentu. Kalau produk kalian bahan makanan atau bahan kimia, butuh juga material safety data sheets atau MSDS, dan juga airway bill. Nah, untuk dokumen-dokumen ini biasanya sudah disediakan template-nya oleh jasa pengiriman. DHL, FedEx, mereka punya template-nya semua, kita bisa langsung isi data-data, dan nanti dokumennya bisa langsung jadi, dan kita tinggal ngeprint aja. Nah, baru step kelima, ketika dokumen semua udah beres, kita packing dengan rapi. Karena ini pengiriman internasional, pastikan kalian menggunakan packing yang aman, pakai kardus, pakai bubble wrap. Lalu di dalam packaging-nya, kalau bisa kasih juga surat jalan secara fisik, atau misalnya surat introduction samples ke customer-nya. Sehingga customer kita setelah menerima sampel merasa kita tuh lebih profesional karena ada surat lampirannya, surat jalannya. Kalau bisa disertakan Certificate of Analysis yang hard copy juga akan jauh lebih baik. Maka itu teman-teman, step dan alur mengirimkan sampel. Semoga sudah tidak bingung lagi bagaimana cara mengirimkan sampel. Pastikan untuk pengiriman sampel, kirimkan sampel terbaik dengan packaging terbaik, dan juga pastikan kirim penawaran dengan harga yang terbaik supaya buyer jatuh cinta dan akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian dengan kita. Salam ekspor, semangat dan sukses semuanya.